Kita percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kita semua merasa diberkati, kita boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, kita sama-sama bersatu dalam doa nih, kakak-kakak pembina semuanya yang hadir pada hari ini. Kita bersama-sama dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena kembali lagi Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di sesi kiranya ini boleh menyenangkan hati Engkau, dan juga Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Engkau, dan kami boleh lagi hadirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita mau memuji muliakan nama Tuhan, dimanapun teman-teman berada saat ini. Saya undang untuk teman-teman sama-sama kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita sama-sama menyanyikan pujian ini, sungguh nyata kasih-Mu. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Mari kita sama-sama katakan, sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita akan pujian ini dari awal ya teman-teman. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Katakan dengan iman, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Oke. Seperti pujian ini mengatakan bahwa sungguh nyata kasih-Mu ya. Jadi Tuhan itu yang terindah, Tuhan itu yang termegah, karena Dialah satu-satunya yang bisa mengubah dan menyempurnakan kita. Amin. Tentunya di hidup ini pasti ada sebuah proses ya teman-teman. Di mana di dalam proses itu kita mau sama-sama upgrade gitu, karena teknologi aja bisa di-upgrade gitu. Masa manusia nggak bisa sih gitu. Kita mau sama-sama ke depannya semakin diperbaharui, semakin ditingkatkan, baik itu dalam potensi diri kita, kapasitas kita sebagai manusia, bahkan melalui iman kita kepada Tuhan itu perlu di-upgrade. Dan seperti Paulus katakan di Roma, dikatakan bahwa jangan engkau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Dan itu yang kita mau sama-sama tingkatkan lagi. Gimana memperbarui diri itu, kita belajar bukan hanya menjadi pendengar aja, tapi kita mau sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, karena Dia Tuhan yang mengubahkan, Dia Tuhan yang menyempurnakan, dan kita mau setia sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya, terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari kita sama-sama katakan dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Oh, kami menyembah Engkau,
apapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih, oh Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Salah spotlight ke dia share-nya. Setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Saya persilakan Channel untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Yuk kita bersama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami malam hari ini. Kami akan di-upgrade lagi Bapak di bulan Maret ini. Kami mau mendapatkan hatinya Tuhan. Kami mau melayani dengan hatimu Bapak. Dan saat ini hamba menyerahkan Koeling dalam tangan-Mu, biar apapun yang akan diucapkan dari lidah bibirnya Tuhan itu berasal dari Engkau untuk kami semua bisa di-upgrade. Terima kasih Bapak, kami siap untuk di-upgrade dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Oke, boleh dong, shalom dong. Shalom. Shalom. Oke, shalom. Iya. Shalom. Haleluya. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita mau mendengarkan atau mau di-upgrade sama-sama oleh seorang hamba Tuhan. Saya memanggilnya dengan nama Koeling. Saya punya alasan kali ini kenapa saya memilih Koeling untuk mengupgrade kita di bulan Maret ini. Teman-teman, terutama buat semuanya ya, kadang-kadang kita ngelihat pelayanan orang lain atau kita ngelihat pelayanan gereja tetangga ya, kayak toko sebelah gitu ya, kayak gereja sebelah, kita ngelihat mereka wow dan wow gitu. Dan kadang-kadang kita suka jadi iri ya sama dia. Seandainya saya punya ini, seandainya saya punya ini, seandainya saya punya mic ini, saya punya lighting seperti ini, panggung boneka seperti ini. Dan kita akhirnya terlalu fokus dengan objek gitu, terlalu fokus dengan artinya alat peraga. Tidak ada yang salah terhadap itu, tidak ada yang salah terhadap ini yang bagus, mic yang bagus, lighting yang bagus, bahkan khotbah yang bagus atau sumber kurikulum cerita yang bagus. Tidak ada yang salah yang daripada itu, tapi yang penting yang saya pelajari dalam pelayanan itu cuma satu, hati kita. Nah, kenapa saya memilih Koeling untuk mengupgrade kita di bulan Maret ini? Saya melihat gini, teman-teman. Kita sama Tuhan tuh dikasih sama Tuhan tuh semua apa yang kita perlukan ya. Indera, terutama indera ya, mata, telinga, mulut, tangan dan sebagainya macamnya. Dan kita bisa melayani dan itu merupakan sumber pelayanan kita. Oke, jadi dari situ kita bisa melayani Tuhan. Nah, tapi ada Koeling ini memiliki keterbatasan dalam hal dia nggak bisa ngelihat. Koeling ini tunanetra, umur 16 tahun. Kalau teman-teman mau denger versi panjangnya ada di YouTube-nya Koeling di Tenwilling Haryanto. Tenwilling doang ya kok ya? Apa Tenwilling Haryanto? Tenwilling Haryanto bisa. Oh, ya. Tenwilling Haryanto. Jadi ceritanya panjang versi di sana. Tapi hari ini kita mau share dengar dari Koeling. Dia itu tunanetra atau nggak bisa ngeliat dari umur 16 tahun. Tapi pelayanannya memberi impact kepada orang lain. Koeling nggak punya alat peraga yang bagus, mic yang bagus. Koeling mungkin nggak punya indera sama seperti kita, teman-teman. Tapi ternyata yang saya perhatikan dari pelayanannya adalah karena saya salah satu orang yang terimpact atau menerima dampaknya dari pelayanan Koeling dan Chihana sama-sama. Saya ngelihat bahwa ternyata teman-teman, kalau kita mau melayani melebihi dari semua perlengkapan objek lesson, panggung boneka, mic, lighting, dan musik yang bagus, tapi ternyata melebihi daripada itu yang kita perluin adalah hati yang melayani. Ketika kita melayani dengan hati itu, nanti maksudnya orang tuh nggak akan orang terpukau dengan semua apa yang kita miliki, objek-objek yang lesson atau alat peraga yang kita miliki, tapi lebih daripada itu orang akan melihat pelayanan atau hatinya Tuhan yang kita impact kepada orang lain. Nah, ini adalah Koeling. Koeling ini juga melayani dengan hati. Kembali lagi saya sangat-sangat terberkati dengan pelayanan Koeling, Chihana, dan anaknya Alfian. Tuhan jadikan ini keluarga misi banget. Mereka sering banget pelayanan misi bertiga, ya anaknya dibawa juga sama-sama. Dan hari ini kita akan di-upgrade oleh Koeling. Dan teman-teman semuanya siapkan hati kita, telinga kita untuk kita belajar sama-sama bagaimana kita melayani dengan hati. Ya, itu yang penting karena kita harus melayani dengan hati. Silakan Koeling di sini ada 29 teman-teman, ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya dan sebagainya dipersilahkan. Nah, tunggu sebelum itu Koeling saya mau kenalin Chihana dulu karena saya ngeliat tangan Chihana. Halo. Chihana, Chihana lagi dengerin kita apa? Lagi dengerin. Oh, kirain urusan Alfian. Oke, ini Chihana istrinya Koeling. Jadi dipersilakan Koeling dan Chihana. Halo. Ya,
Baik, shalom semuanya. Saya senang sekali malam hari ini bisa bergabung di satu komunitas yang saya percaya kita semua setara, kita semua sama-sama punya hati untuk melayani Tuhan. Cuma saya karena sekolah teologi dapat gelar sarjana, terus saya bergabung dengan satu organisasi gereja, dan organisasi gereja itu memberikan saya berslit, dan saya akhirnya diangkat jadi pendeta. Tapi saya tahu bahwa cara kerja kita semua sama, yaitu kita mau memberitakan nama Yesus supaya semua jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Nah, tadi Grace atau Noni, saya panggilnya Noni ya. Nah, dia sudah menceritakan bahwa hati itu penting, dan saya betul. Saya mengatakan bahwa saya melayani Tuhan dengan hati. Ya, mata saya buta. Saya tidak bisa melihat ini dan itu. Saya naik ke mimbar saja dituntun. Saya tidak pakai PowerPoint. Ya, hari ini saudara nggak akan temu PowerPoint. Ya, tapi saudara bisa mencatat karena saya akan menentukan PowerPoint itu dari suara saya. Jadi saudaraku, saya dibawa oleh Tuhan dari tahun 80, dari tahun 90. Saya masuk Timur Timur. Kemudian saya terus dibawa oleh Tuhan. Hampir seluruh Indonesia sudah Tuhan izinkan saya ada di sana, di Pulau Nias, ya di Lampung, saya rasa yang belum masuk cuma Aceh dan Banjarmasin. Sisanya saya sudah masuk ke pedalaman-pedalaman itu. Sampai ke Pontianak pun saya masuk ke pedalaman, Papua juga masuk ke daerah Maibrat, daerah Ayamaru, 5 jam dari Sorong, dan kemudian harus tiba di Airfat. Airfat ini lewatin Ayamaru 2 jam lagi. Berarti sangat pedalaman, dan ya saya senang sekali bisa ada bersama dengan saudara, dan saya terus terang kalau mau bersaing dengan pendeta-pendeta besar lainnya, saya pasti kalah jauh. Mereka punya mata, mereka bisa baca buku banyak, mereka bisa memakai teknologi maju. Saya tidak bisa memakai itu semua. Saya hanya modal hati, saya modal lutut, saya hanya modal Alkitab Braille, saya hanya modal saya sekolah, dapat gelar Master Teologi, dan itulah yang saya pakai, dan saya mengandalkan Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, Tuhan bawa saya. Bahkan Tuhan bawa saya juga ke Australia beberapa kali, terakhir sebelum Corona ke Amerika, ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan semua itu karena saya melayani dengan hati, saudara ya. Nah, untuk saudara bisa lebih mudah mencernanya, maka sharing saya ini, ya, saya tidak bilang saya khotbah untuk menggurui saudara, tapi saya mau saudara dan saudara semua bisa menarik pengalaman hidup saya, ya, menarik apa yang saya lakukan, kiranya akan jadi berkat buat saudara sehingga saudara bisa terapkan dan pelayanan saudara akan semakin maju dan berkembang. Ya, saya mau saudara bisa membaca bersama di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, perikopnya berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, saya percaya saudara pasti sudah mengetahui dengan mantap ya perikop ini. Sudah biasa dipakai oleh saudara juga untuk bercerita untuk anak-anak saudara. Baik, saya akan membawa saudara untuk melihat beberapa hal dari situ, dan kita akan kemudian kalau ada waktu nanti bertanya jawab sehingga kita semakin dilengkapi ya. Baik, nanti istri saya yang akan baca karena baca ayat 1 sampai 15 terlalu panjang dan tentunya dalam huruf Braille akan memakan waktu yang lama. Jadi saya minta istri untuk membacakannya. Baik, istriku. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk."
Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat-mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di situ bahwa seorang murid Yesus yang namanya Andreas, saudara dari Simon Petrus, dia menemukan seorang anak kecil. Nah, Yohanes rupanya posisinya lebih dekat dengan daripada murid-murid yang lain dengan anak kecil itu, sehingga dia bisa mengetahui bahwa yang membawa roti dan ikan itu adalah anak kecil. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 14, kemudian pada Markus dan pada Lukas, saudara nggak akan mendapatkan pemberitahuan bahwa yang membawa roti dan ikan itu adalah anak kecil. Jadi kemungkinan Matius itu jauh dari murid-muridnya. Nah, sedangkan Markus biasanya mendapatkan informasi dari Petrus karena dia keponakannya, dan Lukas juga bisa saja dia mendapatkan satu informasi yang agak ya kurang lengkap karena dia mungkin posisinya agak lebih jauh. Tapi Yohanes dia berkata ada seorang anak kecil. Nah, Andreas yang menemukan anak kecil itu. Dan Andreas bilang sama Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang kecil, anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu? Jadi saudaraku, 5 roti dan 2 ekor ikan dibawa oleh anak kecil itu pun sangat diragukan oleh Andreas, saudaraku. Apakah bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki pada waktu itu? Tapi yang menarik sekali di sini adalah anak kecil ini, saudaraku, dia membawa roti dan ikan itu ke tangan Andreas, dan Andreas membawanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu anak kecil orangnya begitu pelit, saudara ya. Kecuali dengan Cinoni atau Grace ya, saudara ya. Ya, dia udah besar dan dia agak baik lah ya. Kalau kita datang ke sana minimal aqua ada, minimal kopi keluar ya kan. Tapi kalau anak kecil itu kan susah, saudaraku. Terkadang dia makan coklat, di mulut ada coklat, tangan kanan ada coklat, tangan kiri sudah pegang lagi, saudara ya. Nah, tapi anak kecil ini, saudaraku, dia membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan dia serahkan itu kepada Andreas, dan Andreas menyerahkannya kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang mendorong anak kecil ini untuk memberi 5 roti dan 2 ekor ikan? Dan saya tahu 5 roti dan 2 ekor ikan itu adalah jatah makan siang yang dibawakan oleh mamanya untuk bekal supaya anak ini tidak lapar ketika dia mengikuti sebuah KKR. Jadi hanya bekal, saudaraku. Ya, 5 roti jelai, jatah perut anak kecil, saudara ya. Dan 2 ekor ikan, saya percaya ikannya juga bukan ikan paus, ikan kecil, saudara ya. Nggak mungkin anak kecil bawa ikan paus, bahkan 2 ekor lagi kan ya. Jadi saudaraku, ini hanya jatah perut anak kecil, saudaraku. Hanya bisa mengenyangkan perut anak kecil. Ya. Tapi apa sih yang mendorong si anak kecil ini membawa roti dan ikan itu ke Andreas? Yang pertama, saudaraku, kalau saudara membaca di dalam ayat yang kedua, yang tadi Hana sudah bacakan, saudara ya, saudara perhatikan di situ. Ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Jadi saudaraku, orang-orang yang ikut pada waktu itu karena mereka mau melihat mujizat lagi. Mujizat apa lagi yang mau Yesus lakukan? Dan anak kecil ini pun tentunya ya kepingin nonton sesuatu. Ya, tentunya dia kepingin juga lihat mujizat. Tapi mujizat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentunya belum bisa berdampak pada kehidupannya. Paling juga ya dia mau lihat sebuah tontonan yang hebat aja. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan sebagainya. Hanya tontonan. Tetapi saudaraku, setelah
saudara pelajari ayat 3, 4, 5, 6 sampai ayat yang ke-7, maka saudara lihat ada sebuah proses perubahan. Setelah Yesus mengajar, Yesus memandang sekeliling, dan kemudian Yesus bicara pada Filipus, di mana kita bisa memberikan roti kepada orang-orang yang datang hari ini, ya. Nah, kemudian anak kecil ini dengan segera dia membawa roti itu ke Andreas. Jadi dengan kata lain apa? Yang pertama, saudaraku, anak kecil ini dia mau naik level. Dari seorang penonton, dia mau menjadi orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. 5 roti dan 2 ekor ikan yang dipunyai oleh anak kecil inilah modal mujizat pada waktu itu. Modal mujizat. Dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa Tuhan sanggup memelihara orang. Ya, jadi dia mau naik level, saudaraku. Dia berubah dari penonton menjadi terlibat. Dan saya percaya dari perubahan menonton menjadi terlibat itu karena dilawat oleh Tuhan. Karena dilawat, saudara. Nah, kita sebagai guru sekolah minggu, saya percaya kita sudah dilawat oleh Tuhan sehingga kita mau naik level dari penonton, akhirnya kita terlibat jadi guru sekolah minggu, jadi pembina guru sekolah minggu. Namun saudaraku, dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus dilawat Tuhan setiap hari. Kita harus punya waktu doa, punya waktu puasa, punya waktu duduk di hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau kita bermodalkan hidup yang dilawat oleh hadirat Allah, banyak doa dan puasa, saudara akan lihat, pelayananmu akan berbeda. Perkataanmu berkuasa. Perkataanmu mengandung kekuatan yang dapat memberkati anak-anakmu. Bahkan setan jenis ini, kata Tuhan Yesus, dapat diusir dengan doa puasa. Anak-anak nakal bisa berubah, saudaraku. Saya sebagai seorang pendeta sudah melayani 34 tahun, tapi waktu saya lulus dari sekolah teologi dengan gelar diploma tahun 1988, saya mulai tergabung dalam guru sekolah minggu kelas kanak-kanak di gereja. Dan kurang lebih 16 tahun saya melayani sebagai guru sekolah minggu. Istri saya lebih hebat lagi. Dari umur 14 tahun dia sudah jadi asisten guru sekolah minggu. Dan saya perhatikan sampai 2003 baru dia selesai mengajar sekolah minggu. Walaupun sudah punya suami, dia tetap minggu ngajar sekolah minggu. Cuma agak berbeda dari bahasa Indonesia, kemudian dia ngajar bahasa Inggris. Nah, jadi saudaraku, kami latar belakang guru sekolah minggu, saudaraku. Tapi kami terus mau dilawat, kami mau mengandalkan kuasa Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan tanpa kami berdoa, tanpa Roh Kudus yang menerangi, kami nggak ngerti, saudaraku. Sekalipun kami dapat gelar Master Teologi, kami bisa mengupasnya dari sudut pandang dari beberapa macam aliran, tafsiran-tafsiran kami juga bisa pakai. Tapi saudaraku, Roh Kudus itu adalah guru agung kita. Kita bisa mengajar dengan lebih kuat, lebih dahsyat kalau kita duduk di kaki Tuhan. Lebih banyaklah saudara duduk di kaki Tuhan, berdoa, berpuasa, sehingga saudara sendiri dilawat oleh Tuhan. Anak kecil ini, dia memberikan 5 roti dan 2 ekor ikannya karena dia dilawat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dia melihat adanya kebutuhan. Ayat kelima dari Yohanes ini, Yesus bicara sama Filipus. Tapi saudaraku, jawab Filipus adalah bahwa 200 dinar itu tidak cukup untuk membeli roti, ya. Membeli roti sekalipun mereka masing-masing mendapat bagian yang terkecil. 200 dinar, 1 dinar itu sama dengan 1 hari orang bekerja, saudara. Nah, kalau 1 hari orang bekerja hari ini itu kurang lebih 100.000. 200 dinar berarti 20 juta rupiah. Nah, Filipus bilang tidak mungkin. Tapi anak kecil ini lihat, anak kecil di sana sudah mulai nangis. Ibu-ibu sudah mulai bingung, bapak-bapak bingung karena anak-anak sudah mulai nangis mungkin. Kemudian Yesus melihat bahwa mereka sudah mulai lapar. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 21 ya, dalam konteks yang sama, Matius 14 ayat 13 sampai 21, situasi kondisi waktu itu sudah malam. Filipus dia waktu di dalam Yohanes ini dia berkata, nggak mungkin lah 200 dinar bisa membeli roti untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki ini. Sekalipun mereka dapat yang kecil-kecil. Ini masih bagus, saudaraku.
Matius pasal 14, ayat yang 14 sampai 17, murid-murid malah bilang begini, suruh aja mereka pulang supaya mereka cari warung masing-masing. Cari roti di warung masing-masing. Jadi saudaraku, waktunya sudah malam. Ada kebutuhan. Anak kecil ini, saudaraku, dia lihat adanya kebutuhan. Saudaraku, kenalilah hari-hari ini. 2 tahun kita kena corona. Saudara tahu dunia ini sedang digoncang oleh corona begitu dahsyat. Ada kebutuhan yang penting. Kalau saudara mempelajari tentang anak-anak di hadapan Tuhan dan di hadapan setan, maka saudara akan lihat bahwa ya saudara bisa pelajari bahwa setan tidak suka anak-anak itu bertobat semenjak kecil. Dimulai dari Musa, saat dia lahir dia harus dibunuh mati. Tapi di zaman Harun lahir tidak ada peraturan bahwa seorang anak laki-laki atau seorang bayi laki-laki harus dibunuh mati. Tetapi saat Musa lahir, seorang bayi laki-laki harus dibunuh mati. Setan bekerja melalui Firaun. Kemudian setan bekerja melalui Herodes. Ketika orang Majus tidak kembali kepada Herodes, Herodes marah. Dan kemudian Herodes memutuskan untuk membunuh semua anak kecil yang umurnya 0 sampai 2 tahun di seluruh Bethlehem. Lihat, anak kecil lagi yang dikorbankan, saudara. Kenapa? Karena setan tidak suka kalau anak kecil bertobat. Apakah saudara sebagai guru sekolah minggu tidak lihat kebutuhan ini? Apakah kita hanya melihat kebutuhan secara jasmani? Fasilitas, kalau ada baru kita mau, kalau nggak ada kita nggak mau. Saudara lihat jiwa-jiwa ini, saudara. Di Indonesia ada sekitar 30-40 juta anak kecil dan digabung dengan anak-anak muda yang udah usia produktif itu sekitar 80-90 juta. Ya, hari-hari ini orang-orang muda dan anak-anak sedang digoncang oleh setan, saudara. Apakah kita nggak melihat ini? Ini kebutuhan, saudara. Sorga minta saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sorga minta saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena ada kebutuhan yang sangat genting hari ini. Mari saudaraku, kalau kita sudah tergabung dalam satu gerakan dari pekerjaan Tuhan, mari kita lihat lebih dalam lagi. Lihat lebih dalam lagi. Jangan ada pikiran kita menyerah. Jangan ada pikiran kita mundur, saudaraku. Memang mengajar sekolah minggu, ya, tidak seperti kita nanam pohon toge, 3 hari sudah tumbuh. Bisa saja saudaraku, ya, kita bisa melihat hasil dari pelayanan kita hari ini 20 tahun lagi. Kita bisa melihat mungkin 15 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Tapi saudaraku, saya baru saya baru melayani satu keluarga. Saudara tahu, satu keluarga ini 5 bersaudara dan anak yang pertama punya anak, ya, jadi istilahnya dia sudah punya anak. Anaknya 2 orang ada di Jepang. Dan ketika keluarga ini mau mengundang saya untuk berkhotbah di dalam ibadah keluarga, mereka memunculkan wajah saya di grup keluarganya. Dan anak-anak itu yang di Jepang, mereka bilang, ini guru saya waktu saya kelas kanak-kanak. Di Jepang 2 orang, saudara. Di Amerika ada juga, saudara. Dan saya pernah bertemu dengan satu anak sekolah minggu di Medan ketika terjadi tsunami di Aceh. Dia bergabung dengan Obor Emas, ya, Obor Emas. Nah, dia ketemu saya di terminal lapangan terbang Medan, saudara. Dan dia teriak saya, Kak Weling. Wah, saya juga udah nggak kenal karena suara dia udah besar. Terus dia datang ke saya bilang, siapa kamu? Saya bilang, saya lupa. Saya murid Kak Weling di kelas kanak-kanak, namanya Daniel. Saudara lihat, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia pergi ke Aceh untuk menolong orang-orang yang kena tsunami. Saya tidak bisa pergi ke sana, tapi dia pergi ke sana. Jadi saudaraku, ada kebutuhan hari ini. Kalau kau sudah dipanggil, sudah terlibat, mari lihat kebutuhan-kebutuhan ini. Setan tidak suka anak-anak. Mari kita rebut mereka dari api neraka. Yang berikutnya saudaraku, anak kecil ini memakai apa yang dia punya. Apa yang dia punya? 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia tidak menuntut yang lain. Saudara perhatikan. Dia tidak bilang sama Andreas, Pak, tolong deh izinkan saya pulang dulu, tunggu saya besok ya. Saya akan pulang dan saya akan pesan kepada Mama supaya Mama besok bisa bikin 5.000 roti baru saya bawa. Dia nggak bilang begitu, saudara. Dia ada 5 roti, dia pakai.
Dia ada 2 ekor ikan, dia pakai. Dia tidak tunggu 5.000 roti baru dia bawa dan dia mau dipakai. Dia pakai apa yang dia punya. Bahkan kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-11, ya, ayat ke-11 dari Yohanes 6 itu. Lalu Yesus mengambil apa? Roti yang berapa banyak? 5. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Lihat, 5 roti di tangan Tuhan. Tuhan pun mengucap syukur dengan apa yang ada, saudara. Tuhan Yesus tidak mengucap syukur ketika ada 5.000 roti. Anak kecil ini tidak menunda untuk memakai apa yang dia punya, saudara ya. Dan dia tidak tunggu ada 5.000 roti. Tidak. Yesus tidak tunggu 5.000 roti baru mengucap syukur. Anak kecil ini tidak mencari-cari alasan untuk 5.000 roti baru dia mau terlibat. Saudaraku, apa yang ada padamu hari ini? Kau punya lutut? Pakai itu. Kau punya otak? Pakai itu. Kau punya tangan, punya mulut. Kita bisa pakai alat peraga dengan apa yang kita bisa, saudara. Di Jakarta, di Jawa mungkin agak berbeda. Tapi kalau di daerah-daerah selain Jakarta, saudara ya, kayak di Jawa dan sebagainya, banyak guru sekolah minggu memakai alat peraga. Mereka mengajar bukan di kelas di gedung, tapi mereka bisa ajak ke taman, ke pohon, ke kebun, dan mereka bisa bercerita di situ. Ada banyak alat peraga. Lingkungan kita alat peraga. Perhatikan, Yesus pakai alat peraga, ikan, pohon, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari, kita jangan terikat dengan alat peraga yang mewah. Jangan kita bilang, tunggu 5.000 roti baru aku mau mengajar sekolah minggu. Tunggu 5.000 roti baru aku mau lebih sungguh-sungguh mengajar sekolah minggu. Apa yang ada padamu hari ini? Apa yang ada di gerejamu hari ini? Lakukan itu. Jangan tunggu 5.000. Yesus tidak tunggu 5.000 baru dia mengucap syukur. Yesus mengambil 5 roti, dia mengucap syukur. Dan saudara perhatikan, ketika dia memakai itu semua, sisanya 12 bakul. Ada mujizat dari apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Mungkin saudara nggak punya video yang bagus, saudara tidak punya hal-hal yang boleh disebut teknologi yang maju. Apa yang saudara punya, apa yang ada di tanganmu, saudara pakai, akan terjadi mujizat di situ. Saya selalu berkata apa yang saya bisa, saya lakukan. Saya khotbah tanpa PowerPoint, orang-orang bilang udah jadul, gak masalah. Yang penting firman Tuhan ditabur. Dan banyak mujizat terjadi ketika kami KKR. Setan-setan dilepaskan dan sebagainya. Nggak perlu PowerPoint baru setan dilepaskan, saudara. Saya berkhotbah di panggung-panggung. Saya berkhotbah di lapangan-lapangan di desa-desa, saudaraku. Saya masuk Pulau Nias. Saya berkhotbah kadang nggak pakai mikrofon. Tapi ya saya teriak-teriak. Suara saya nggak habis, saudara. 4 malam nggak habis. Ada mujizat terjadi. Apa yang saudara punya? Apa yang gerejamu punya? Pakai. Pasti mujizat terjadi di situ. Yang berikutnya, saudaraku, ketika anak ini menaruh roti dan ikan di tangan Yesus, saudara lihat, ada mujizat. Hari ini apa yang saudara punya, apa yang gereja saudara punya, taruh di tangan Yesus. Saudara doa dong. Tuhan, aku punya ini, urapi. Jangan bilang, Tuhan, aku mau itu, urapi. Tidak. Apa yang saudara punya, bilang, Tuhan, ini yang aku punya. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Saya percaya apa yang saudara punya. Lidahmu, kau akan diurapi. Otakmu, kau akan diurapi. Ya. Apa yang saudara bisa pakai, Tuhan akan urapi. Lihat, anak kecil ini taruh di tangan Tuhan. Maka mujizat terjadi. Dan yang terakhir, saudaraku, yang menarik dari anak kecil ini apa? Ketika Yesus mau diangkat jadi raja karena bisa memberikan roti ya kepada 5.000 laki-laki. Banyak para teolog mengatakan bisa 10.000 orang dengan 5 roti. Nah, mereka berpikir begini, kalau suatu hari Israel mengalami kelaparan dan kalau rajanya Yesus, maka mereka tidak akan kelaparan. Kenapa? Dengan 5 roti saja bisa 10.000 orang makan. Apalagi kalau rotinya lebih dari 5. Kan begitu. Yesus mau diangkat jadi raja. Tapi anak kecil ini nggak pernah bilang begini sama Andreas. Pak Andreas, yang mujizat itu terjadi memang oleh Yesus. Tapi kan roti dan ikannya dari mana? Tuhan Yesus kan nggak bawa roti, nggak bawa ikan. Itu kan dari saya. Harusnya nama saya dong ditulis. Harusnya saya dong juga dapat bagian.
Kok saya nggak dipuji orang? Saya nggak diingat orang? Anak kecil ini nggak menuntut apa-apa, saudara. Kerjakan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kerjakan sekolah minggu demi nama Tuhan Yesus. Upahnya kapan? Waktu kita sudah tiba di sorga. Saudara akan dapat upah yang besar. Saya akan tutup dengan satu cerita, saudara ya. Satu kali D.L. Moody, seorang pengkhotbah, seorang penulis buku, seorang penceramah dunia, saudara ya, D.L. Moody. Saudara yang suka baca buku pasti tahu, ada banyak tulisan-tulisan buku dia. Nah, saudaraku, D.L. Moody satu hari dapat penglihatan. Dia dibawa ke sorga. Dan dia dapat mahkota, saudaraku. Dikasih mahkota oleh malaikat. Tapi ketika dia pakai mahkota itu dan kemudian dia noleh ke kanan, dia melihat ada seorang nenek-nenek. Seorang nenek-nenek pakai mahkotanya besar sekali. Sampai kepalanya itu ya nggak mampu mengangkat mahkota itu. Jadi kepalanya itu, lehernya itu merasa berat sekali, keberatan untuk angkat mahkota itu. D.L. Moody protes sama malaikat. D.L. Moody bilang begini, Pak malaikat, kenapa itu nenek kok bisa punya mahkota sebesar itu sampai lehernya nggak kuat menopang mahkota itu? Padahal nenek itu siapa sih? Aku ini kan pengkhotbah besar, tukang ceramah dunia, ratusan ribu orang yang ikut. Aku penulis buku dan sebagainya. Malaikat itu hanya ngomong begini, saudara. Engkau bisa berhasil, kau diurapi, engkau hebat. Kau jadi pengkhotbah, penulis buku. Tahu nggak? Yang berdoa adalah nenek ini. Nenek ini dapat mahkota karena dia berdoa untuk seorang bernama D.L. Moody. Ingat saudaraku, apa yang kita kerjakan hari ini mungkin nggak dilihat oleh orang. Tidak dapat pujian dari orang. Kadang ya suka nggak dimengerti oleh orang. Salah pengertian dan sebagainya. Tapi ingat, sorga akan memberikan upah bagi kita. Kita menabur dengan cucuran air mata. Satu hari kita akan bersorak-sorai. Itulah ayat saya, Mazmur 126, ayat 5 dan 6. Itu ayat pegangan hidup saya. Dan saya percaya, suatu hari nanti, mata saya di sorga tidak lagi buta. Dan saya akan pakai mahkota. Kiranya mahkota itu juga ada di atas kepala saudara sebagai guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan pada Cinoni. Oke, thank you Ko Weling. Boleh kasih tepuk tangan buat Ko Weling, walaupun nggak ada yang nggak dengar ya, masih di mute. Oke, thank you banget Ko Weling buat sharingnya, upgrade-nya hari ini. Jadi teman-teman kembali lagi, ada 4 hal ya yang kita bisa pelajari dari kitab Yohanes 1 sampai ayat yang ke-15. Temanya sehari ini adalah melayani. Kenapa, Ci? Oke. Jadi ada yang bisa 4 hal yang bisa kita pelajari dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-15. Pertama, jangan jadi penonton. Yang kedua, ada kebutuhan di luar sana dan kita harus memenuhi kebutuhan itu. Lalu yang ketiga, anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah menuntut yang lain tidak pernah menuntut untuk punya, misalnya kayak nunggu sampai nanti punya 5.000 roti, tapi dia bawa apa yang dia punya. Dan yang keempat, lakukan segala sesuatu untuk nama Yesus. Untuk kita bisa melayani dengan hati. Ingat ya teman-teman, semua teman pelayan, mungkin kita nggak punya sama seperti orang lain. Mungkin kita nggak punya semua perlengkapan atau objek lesson atau pemimpin pujian sebagus toko sebelah istilahnya gitu ya, atau gereja sebelah. Mungkin kita nggak punya kakak yang bisa membawa cerita atau yang storytellingnya begitu bagus. Tapi yang penting adalah melayani dengan hati. Dan itulah yang bisa saya pelajari dari kehidupan Ko Weling dan Cihana. Mereka hidup melayani Tuhan dengan segenap hati, dan saya ngelihat gitu. Ternyata setelah saya lihat itu ternyata bukan sesuatu yang kewah, yang mega, yang buat kita kayak ngegrande, yang raya, yang hebat. Tapi ternyata kalau udah orang melayani dengan hati, itu udah rasanya tuh cukup menenangkan dan memberikan dampak buat orang lain ketika kita melayani dengan hati. Dan sebagai tambahan ya Ko Weling, nanti mungkin bisa jadi kesaksian buat aku pribadi ya. Ko Weling sama Cihana kan mereka melayani dengan hati gitu, dan ternyata hikmat Tuhan tuh selalu nambah, di-upgrade, sehingga pas pandemi ini itu Tuhan meng-upgrade Cihana luar biasa,
sehingga ada karya-karya yang Cihana buat, yaitu renungan harian 1 menit. Boleh ceritain nggak kok? Renungan 1 menit. Ada Cihana ceritain dong gimana Tuhan mengupgrade Cihana untuk bisa bikin dari nol, bener-bener nol. Gimana, Ci? Jadi awal mulanya kita waktu diundang khotbah ke Australia, nggak jadi, batal, lalu kemudian ada salah satu persekutuan doa bilang, ya udah kalau gitu untuk mengobati kangen, tolong deh khotbah, lalu kemudian direkam, tapi kira-kira 15 menit. Nah, dari situ kita salah-salah mulu tuh, entah kepalanya kegedean, entah badan gini gitu kan. Dan juga kita juga belum pernah tuh kalau ngomong di handphone, yang audiensnya cuma di handphone, kita ngomong sendiri kan, kalau orang bilang kayak orang gila gitu kan sendiri kan. Nah, lalu kemudian kita coba beberapa kali, setelah akhirnya cocok dan dikirim, dan ternyata Tuhan kasih ide, kamu kan juga bisa bikin khotbah renungan 1 menit gitu. Nah, pertama-tama Koweling yang semangat banget. Dia kan dia bagiin satu-satu, itu bisa makan 1 jam lebih, 2 jam. Koweling bilang, udah yang kamu bagiin gitu kan. Saya bilang, lah kalau saya bagiin saya nggak masak, saya nggak bersih-bersihin rumah gitu kan, karena saya suka masak sejak pandemi selalu masak makanan sendiri. Lalu kemudian apa terjadi? Akhirnya ternyata Tuhan tambahkan ide, yaitu untuk kita bagaimana bisa bikin siaran sekali enter bisa 250 orang kekirim. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan kasih ide yaitu untuk membuat renungan, yaitu renungan yang kami buat tuh ada gambarnya seperti sekolah minggu, karena saya ingat memang saya latar belakang sekolah minggu. Aku sambil share gambarnya kali ya, Cia. Aku kasih lihat dulu ya teman-teman sebentar ya. Maksudnya ini berharga di mata Tuhan, sudah dapat jumpa dengan saudara. Hari ini firman Tuhan menasihati kita untuk menyembah Tuhan saja, pencipta kita. Janganlah kamu menyembah patung, batu keramat, atau Tuhan berjanji untuk memberi. Seperti itu ya teman-teman, silakan lanjut, Ci. Ya, jadi seperti itu, dan kemudian setelah saya belajar ini dari anak SMP yang manggil saya Oma, lalu kemudian sampai anak S2. Jadi masih banyak belajar, dan ketika mungkin ada banyak harga yang harus bayar. Kadang-kadang harus tidur sampai malam karena bingung bagaimana cara mengeditnya, karena umur saya sudah lumayan ABG, aneh bar gocap gitu. Nah, jadi ternyata Tuhan membuat karya-karya yang luar biasa, dan banyak saya dengar kesaksian. Salah satunya pernah waktu COVID lagi tinggi, salah satu bapak begitu baca status saya, dia bilang, Tuhan langsung tegur dia karena dia merasa sendirian, dia kena COVID dan dia diasingkan dari seluruh keluarga, dan dia merasa jauh, dan ternyata dari situlah titik balik dia kembali lagi pada Tuhan dan memimpin keluarganya, dan Tuhan sudah menyembuhkan dia. Itu aja ya. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang kita kayak, aduh, saya nggak punya ini, tapi ternyata Tuhan mengupgrade dan mengembangkan kita ya, Ci ya. Sampai akhirnya punya ide yang kalau teman-teman bilang kayak, ibu kalau saya panggil Cihana ya, Cihana udah punya inilah, udah punya skill. Saya mau bilang Cihana tuh nggak ada skill sama sekali, teman-teman. Benar-benar tidak ada skill, bukannya merendahkan, Ci, tapi saya mau bilang sampai kalau hari ini Cihana bisa bikin video kayak yang tadi teman-teman nonton, itu benar-benar anugerah Tuhan banget dan hikmat yang Tuhan kasih banget buat Cihana. Ya, saya mau tambahin, Cinoni. Oke, siap kok. Jadi waktu saya khotbah itu muka saya terlalu gede, akhirnya dikecilin lagi. Terus kemudian saya berpikir suara itu pakai handphone, saudara ya, nggak pakai laptop, nggak pakai macam-macam, pakai handphone saja. Kemudian saudaraku, satu kali saya pakai baju batik seperti hari ini. Teman-teman pada bilang, pakai batik tangan panjang dong supaya kelihatan wibawanya. Saya ganti pakai tangan panjang. Ada yang bilang lagi pakai jas dong. Saya pakai jas dan dasi. Akhirnya pada bilang, kayak orang tua lu, pakai batik tangan pendek dong. Netizen, Koweling dengerin suara netizen. Iya, jadi berubah terus, saudara. Jadi begitu. Nah, dari saya pakai mic yang gede sekali itu yang kayak mic di gereja, sampai saya pakai mic yang kecil. Pakai boya murah lah, 100 ribuan. Saya pakai itu, saudaraku. Dan kemudian gambar juga begitu. Hana, waktu itu kita pakai tembok putih, tapi teman bilang pakai green screen. Akhirnya Hana ingat,
Tuhan, nah sementara dia berdoa, nah inilah pentingnya saudara dilawat Tuhan. Tuhan akan kasih ide-ide sementara kita doa. Kita nggak akan bisa dapat ide kalau kita hanya memikir sendiri. Otak kita terbatas, tapi otak Tuhan nggak terbatas. Tuhan kasih ide. Kamu kan dulu latar belakang sekolah minggu. Kenapa kamu nggak cerita khotbahnya dikasih gambar sekolah minggu? Jadi akhirnya sekarang message kami, saudara ya, bukan hanya renungan, ucapan, lisan, tapi juga gambar. Jadi ada dua message. Orang mendengar dengan kata-kata dari kami, ada juga orang melihat. Jadi saat ini orang buta, orang gagu bisa melihat dan bisa menerima renungan kami. Ada kata kalimatnya. Ada juga teksnya dan sebagainya. Itu semua dari nol, saudara. Hana itu dari nol, belajar dari nol. Ya, jadi Cinoni juga bantu kami untuk belajar begini begitu. Aduh, tiap kali kami tampil ada lagi begini begitu. Aduh, saudaraku, ada yang bilang kok nggak ada ayatnya, cuman ceramah doang. Akhirnya kita kasih ayat lagi. Waduh, banyak saudara. Nggak ada episodenya. Nggak ada episodenya. Kita pasang episodenya. Gitu. Jadi banyak saudara. Nggak ada teksnya, bikin lagi teksnya. Ya, Dan itu melalui proses ya kok ya, karena benar-benar Cihana tuh dari nol teman-teman, dari nol sampai akhirnya ya, mulai dari nggak ada peralatan sampai akhirnya punya green screen, punya lighting, dan sekarang perfect. Sampai teman-teman yang luar biasa nih kesaksiannya, buat saya pribadi, pelayanan mereka tuh sampai memberikan impact sampai ke TikTok. TikTok itu kalau yang udah nonton yang kemarin-kemarin ya, itu udah kayak ribuan orang tuh udah menjadi berkat gitu ya. Dan itu dia teman-teman, nggak dengan apa ya, kalau kita melayani dengan hati, mungkin kita nggak punya perlengkapan kayak yang lain-lain, tapi kalau kita melayani dengan hati, Tuhan yang angkat, karena Tuhan tahu segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Kita syuting juga di kamar, jadi kalau lagi syuting ranjang digeser. Dan hari ini ada kameramennya muncul. Saya mau halo dulu sama kameramennya. Shalom Alfian. Ini kameramen kita. Ada kameramennya di belakang ini Alfian. Mau say hello dong sama teman-temannya Cici Noni. Salam teman-teman Cici Noni. Halo. Ini juga teman-teman, ini salah satu teman baik saya, Alfian. Gede banget mukanya Alfian. Ini Alfian ini kemarin tanggal 13 Maret baru ulang tahun. Jadi umur berapa Alfian? 10. 10, yeay. Alfian udah 2 nomor. Selamat ulang tahun Alfian, kata teman Cinoni. Makin berlimpah. Amin. Bilang apa Alfian? Terima kasih. Oh, kirain mau bilang kadonya mana. Kadonya udah diwakilkan ya dari Cici ya. Udah kadonya udah beres. Ya jadi teman-teman, ya itu kalau kita mulai dengan hati, entah Tuhan yang upgrade diri kita, Tuhan yang kasih hikmat. Itu yang saya pelajari banget dari keluarga ini, Tuhan yang kasih hikmat dari benar-benar nol sampai memberikan dampak, impact, sampai setiap harinya kesaksian tuh kayak misalnya di status WhatsApp, kalau aku saksi ini ada tukang kayak tahu, tukang siomaynya Cihana, semua pada nonton, dan itu jadi berkat teman-teman. Sekarang Mbak pembantu tukang jamu pada ikut. Tuh, jadi bayangin ya teman-teman, betapa kalau kita melayani dengan hati, emang kita nggak punya apa-apa, mungkin kita nggak punya, tapi nanti Tuhan yang tambahin sendiri, termasuk hikmat, koneksi untuk ngajarinnya, dan Tuhan yang tambahin itu karena kita mau sungguh-sungguh melayani dengan hati. Amin. Amin. Ada teman-teman, ada nggak di sini yang mau nanya khusus buat sama Koeling atau Cihana? Sebelum kita mengakhiri, ada pada mau cepet-cepet tidur ya nih. Kayaknya. Tapi teman-teman merasa diberkati ya. Kalau diberkati boleh kasih apa ya? Kasih emo dong. Emo apa kek? Emoticon love. Oh ada kok. Ada yang kasih emo kok. Ada yang kasih tepuk tangan, kasih hati ya. Dan ini hari ini memang beda. Tapi saya berharap teman-teman semua diberkati oleh sesi upgrade bulan ini. Kita mau ada sesi upgrade lagi bulan depan. Kalau seandainya teman-teman ada yang mau nerima WA renungan, boleh nggak Ci? Aku kasih nomor Cici. Dengan sukacita, pasti dibacain Ci, berapa Ci? Nomor teleponnya ya. Nomor ini, nomor yang bisa WA yang itu loh Ci, kasih sharing renungan itu yang di broadcast Ci. 0812 ya 933 28339 Oke, sip. Jadi you, Lina. 081 ya 2933 ya
28339. Oh iya. Gampang. Oke. Jadi teman-teman itu nomor handphone Cihana langsung. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari GPA lain mungkin mengundang pelayanan Cihana dan Koweling dengan senang hati ya, kok. Oh, senang hati. Lampung apalagi? Lampung mana Lampung? Saya orang Lampung. Oh iya, kemarin baru dari Lampung ya. Bulan apa? Desember. Ya, kita ke Cafe Els Kopi. Oh. Wes, mantap. Ya, jadi kalau mau hubungin langsung, mau terima renungannya tiap hari itu juga bisa langsung WA ke Cihana. Ya. Oke, teman-teman itu aja. Kita mau berdoa kok sebelum kita tutup malam hari ini. Nanti boleh minta tolong Koweling berdoa buat kita semuanya. Untuk doa supaya kita semua mau terus melayani Tuhan dengan hati dan memberikan dampak buat banyak orang. Juga berdoa untuk GPA ya kok, biar terus Tuhan tambahkan, dan buat yang pelayanan anak, remaja, dan pemuda. Silakan Koweling. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ada orang-orang muda, orang-orang tua yang Tuhan pakai untuk bisa memiliki beban untuk sekolah minggu. Sebab kami percaya Tuhan sangat prihatin, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak. Tuhan juga mau kami bisa memiliki hati sayang pada anak-anak, rindu anak-anak bisa diselamatkan, bisa masuk dalam kerajaan sorga. Bahkan kami percaya saat kami menabur benih pada anak-anak yang masih polos seperti meja lilin, maka mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di hari tua mereka. Bapa kami dalam sorga, kami tahu 85% pendeta-pendeta yang ada di dunia itu berasal dari sekolah minggu. 85% orang-orang yang saat ini ada sebagai majelis gereja diaken, itu semua berasal dari sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan taruh beban yang lebih lagi kepada hati kami untuk kami bisa melayani sekolah minggu, supaya mereka tidak dihasut dan dirusak oleh setan ya Tuhan, tapi kami boleh merebutnya di masa muda, di masa kecil mereka, dan membawanya kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, memberkati guru-guru sekolah minggu supaya mereka tetap semangat, sekalipun mungkin mereka belum melihat hasilnya hari ini, mereka tetap semangat untuk menabur, karena mereka tahu suatu hari mereka akan pulang dengan bersorak-sorai, dengan membawa berkas-berkas. Tuhan berikan mereka waktu untuk berdoa, karena dengan doa mereka dapat ide, dengan doa mereka dapat hikmat, dengan doa mereka dapat jalan, dengan doa mereka dapatkan segala sesuatu yang Tuhan mau rancangkan untuk sekolah minggu di gereja mereka masing-masing. Dan Tuhan terus akan membawa mereka untuk memakai apa yang mereka punya, sebab kami tahu Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kerajaan sorga, berbicara tentang yang lain-lain. Kami percaya Tuhan Yesus saja pakai biji sesawi untuk memberitahukan tentang kerajaan sorga. Tuhan bicara tentang penabur, dan Tuhan membawa kami untuk lebih mengenal tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, dan kiranya semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan Allah. Dan kami pun tidak akan menuntut apapun dari gereja, tidak akan menuntut apapun dari kehidupan ini, sebab kami tahu sorga sudah menyediakan upah bagi kami. Kami berdoa Departemen Anak Remaja Kaum Muda di GPA seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Bahkan pengurus nasional Tuhan urapi dan Tuhan pakai, beri hikmat untuk mereka bisa mengembangkannya. Dan pengurus daerah Tuhan urapi dan Tuhan pakai, pengurus cabang urapi, sehingga semua dapat terjalin dengan baik. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling marah, saling membenci, tidak ada sesuatu yang akan menghalangi hati mereka, tapi mereka sehati, sepikir, setujuan membawa anak kecil berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Allah, berkat-Mu turun atas semuanya, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, hikmat, pengetahuan, pengertian dari Roh Kudus, semangat yang baru dari Roh Kudus akan terus menuntun kami dan memakai kami untuk pelayanan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati semua teman-teman. Sekali lagi diingatkan buat teman-teman yang di daerah yang belum tanda tangan, form GKIS-nya boleh ditanda tangan. Buat yang udah join GKIS, jangan lupa bulan ini ada Bible Quiz. Soal-soalnya udah saya kirim, PowerPoint-nya udah saya kirim, dan bisa diadakan untuk bulan ini. Nanti bulan depan kita akan ada Paskah,
Kalau pasca teman-teman boleh bebas, boleh adakan lomba hias telur atau misalnya lomba apapun di ibadah GKIDS yang masing-masing. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banget ya Koeling, Cihana, Alfian yang udah ngumpet. Berkati. Oke, Tonius berkati semuanya teman-teman. Makasih. Sampai bulan depan ya. Ya, Di upgrade berikutnya. Kak Gris. PA-nya tuh dibagikan Bu renungan. Astrid. Siap. Ya. Halo Kak Gris. Oh iya, sorry ada yang mau nanya ya. Oke, Kak Gris. tanya dong. Boleh. Bukan tanya sih, usul aja. Oh Gimana iya. kalau semua guru GPIA ini dibuat grup supaya kalau